Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asri Dena Feviani pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11 jurusan Multimedia. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi yaitu mengenai gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Pada video part 1, materi membuat gambar kerja pada pembuatan prototipe produk barang atau jasa, kita sudah membahas 3 topik, yaitu topik 1, 2, dan 3, mengenai pengertian gambar kerja, fungsi gambar kerja, dan tujuan gambar kerja. Maka, pada video kali ini, saya akan membahas 2 topik berikutnya, yaitu mengenai topik 4 dan topik 5. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pada topik yang keempat, kita akan membahas mengenai tools atau peralatan yang digunakan dalam membuat gambar kerja. Peralatan yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah gambar kerja dari prototipe produk barang atau jasa, saya bagi menjadi 2. Ada yang disebut sebagai peralatan manual dan ada yang disebut sebagai peralatan komputer. Mari kita simak. Yang pertama, yaitu peralatan manual. Peralatan manual ini adalah alat-alat yang kita gunakan untuk menggambar manual, menggunakan tangan. Di antaranya, peralatan yang harus kita sediakan adalah kertas gambar, pensil, kotak jangka, penggaris, sepasang segitiga, sepasang mal lengkung, mal bentuk, mistar skala, busu derajat, penghapus, pita gambar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah peralatan komputer. Di antaranya kita harus menyediakan perangkat komputer, baik itu perangkat komputer ada CPU, ada monitornya dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa menggunakan laptop, bahkan mungkin saat ini kita bisa menggunakan smartphone. Nah, alat yang berikutnya adalah printer untuk mencetak hasil kerja kita. Kemudian diperlukan juga hard disk eksternal untuk menyimpan dokumen-dokumen atau file-file digital yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah aplikasi atau software yang kita gunakan dalam menggambar. Ada beberapa software atau aplikasi yang bisa kita gunakan, di antaranya ada AutoCAD, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan penggunaan aplikasi tersebut. Dalam membuat gambar kerja ini, ada hal yang harus kita perhatikan, karena poin-poin ini penting keberadaannya dalam sebuah gambar kerja. Nah, apa saja sih hal-hal yang harus ada pada gambar kerja ini? Di antaranya adalah ada yang disebut dengan bentuk, ukuran, toleransi, tanda pengerjaan, keterangan yang diperlukan, serta etiket. Dalam hal ini, saya akan khusus membahas mengenai etiket. Karena mungkin bagi anak-anakku sekalian, kata etiket ini merupakan kata yang baru. Apa ya sih yang dimaksud dengan etiket? Etiket di sini adalah bagian dari gambar yang memuat tentang data-data informasi dari gambar kerja yang dibuat. Nah, ini bisa kita lihat. Ibu berikan contoh di sini. Ada sebuah kertas sebagai lembar kerja untuk membuat gambar kerjanya. Di sini kita bisa lihat batas kertas yang berwarna merah, ada garis tepi yang berwarna hitam, ada garis tepi kiri, garis tepi kanan, garis tepi atas, dan garis tepi bawah. Nah, di pojok kanan bawah itu kita bisa lihat kotak khusus, ada beberapa keterangan bentuk. Nah, di situ kotak inilah yang disebut dengan etiket, gitu ya. Silakan untuk diperhatikan dengan seksama. Jadi kalau kita mau membuat sebuah prototipe dari produk barang atau jasa, kita harus membuat dulu sebuah kertas lembar kerja seperti ini dan ada bagian etiket di dalamnya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan etiket itu yang bagian mana.
Semoga bisa dipahami ya. Nah, bahasan yang berikutnya adalah mengenai cara melipat gambar kerja. Ini dikhususkan karena sebelumnya ada bahasan mengenai gambar kerja yang dibuat secara manual. Nah, jadi kalau misalnya gambar kerjanya itu dibuat manual, maka ada tahapan melipat gambar kerja. Dalam melipat gambar kerja ini, kita harus memperhatikan beberapa hal. Nah, apa saja sih yang harus kita perhatikan? Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar yang boleh dilipat adalah gambar cetakan, sedangkan gambar asli tidak boleh dilipat. Tetapi hanya boleh digulung dengan diameter minimum 4 mm saja. Yang kedua, lipatan gambar tidak boleh merusak gambar yang ada di dalamnya. Selain itu, cara melipatnya juga harus teratur agar gambar dapat diketahui dengan mudah identitasnya. Dan yang berikutnya adalah etiket atau kepala gambar harus ditempatkan pada lipatan paling atas, sehingga kalau gambar atau bendel gambar dibuka akan segera terlihat etiketnya. Apabila gambar kerja dibuat secara manual, maka ada beberapa cara penyimpanan agar gambar tersebut tetap rapi ataupun mudah untuk dicari. Di antara tata cara penyimpanan gambar kerja secara manual ini adalah saya perlihatkan pada poin 1 sampai 4. Yang pertama adalah kodifikasi nomor urut. Yang kedua adalah gambar disimpan dalam bentuk bundle atau kumpulan gambar. Yang ketiga adalah pengaturan gambar yang ukuran besar itu harus mengikuti kaidah-kaidah cara melipat gambar kerja. Dan yang keempat adalah mengurutkan gambar agar gambar mudah untuk dicari di kemudian hari. Nah, pada poin yang kelima adalah penyimpanan untuk gambar kerja yang dibuat secara digital, di mana hasil dari gambar yang kita buat itu kita simpan secara rapi pada file di komputer, diurutkan sesuai dengan kode-kode yang telah ditentukannya, sehingga nanti memudahkan dalam pencarian. Selain file digital yang sudah kita buat di perangkat komputer atau laptop kita, gambar yang manual pun bisa kita buat menjadi digital dengan cara di-scan gambar tersebut dan disimpan dengan tata cara yang sudah disebutkan tadi. Baik, topik berikutnya adalah topik yang terakhir, yaitu topik yang kelima mengenai standarisasi gambar. Jadi dalam membuat gambar kerja itu kita harus mengikuti standar yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Nah, mari kita simak pembahasan detailnya berikut ini. Iya, pengertian standar gambar kerja itu sendiri adalah suatu keseragaman yang telah disepakati bersama dengan tujuan menghindari salah pengertian dalam komunikasi teknik. Ya, mungkin lebih sederhananya seperti ini. Ketika kita membuat sebuah gambar kerja, kita harus mengikuti standar yang sudah diberlakukan, baik itu secara nasional maupun internasional. Jadi, ketika kita sudah mengikuti standar ini, kita bisa menghindari kesalahan dalam komunikasi teknik, dalam bagaimana kita menggambarkan prototipe dari produk sebuah barang atau jasa. Standar gambar di tiap negara itu berbeda-beda. Nah, di sini saya akan sampaikan beberapa standar gambar kerja di tiap negara. Saya berikan 5 contoh saja. Yang pertama adalah standar gambar di negara Jepang itu disebut sebagai JIS, Japanese Industrial Standard. Yang kedua yaitu yang ada di Belanda disebut sebagai NNI, Netherlands Normalisering Institute. Yang ketiga DIN, Dutch Industry Normen yang ada di Jerman. Yang keempat adalah ANSI, American National Standard Institute yang ada di Amerika. Dan yang kelima adalah SNI. Ini sebagai standar yang ada di negara kita,
standar nasional Indonesia. Di setiap negara jelas berbeda-beda dengan nama yang berbeda-beda. Namun ada satu standar yang diakui secara internasional yang kita kenal dengan nama ISO atau ISO. ISO ini menyatukan pengertian teknik antar bangsa dengan cara membuat standar yang dibawa ke forum internasional. Jadi kalau sudah menggunakan ISO, maka sebuah industri, sebuah perusahaan, sebuah lembaga sudah terstandarisasi secara internasional. Standarisasi secara internasional ini, nah beberapa tujuan dari standar ISO ini diantaranya adalah yang pertama untuk memudahkan perdagangan baik nasional maupun internasional. Yang kedua adalah untuk memudahkan komunikasi teknik yang digunakan ketika memproduksi sebuah produk barang maupun jasa. Yang ketiga yaitu sebagai petunjuk praktis pada persoalan khusus pada bidang tertentu. Jadi diharapkan dengan adanya standar internasional yang digunakan, seperti tadi yang sudah dibahas, kita memiliki satu pemahaman atau satu keseragaman gitu ya dalam industri maupun lembaga yang dimaksud. Iya, demikian pembahasan kita kali ini mengenai membuat gambar kerja atau lembar kerja dari prototipe pembuatan produk barang atau jasa pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 jurusan multimedia. Semoga apa yang saya paparkan dapat dipahami, dapat menjadi tambahan wawasan untuk kita semua, khususnya bagi siswa-siswi yang berada di kelas 11 jurusan multimedia. Adapun segala kekurangan itu datangnya dari saya, segala kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga pemaparan ini bermanfaat untuk semua yang menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung pembahasan ini saya tidak lupa meminta support untuk subscribe channel ini, like, share, dan mungkin bisa menyalakan tombol loncengnya untuk pengembangan channel ini agar bisa lebih baik lagi.